Jangan lupa like, komen, subscribe. Karena subscribe Anda adalah dukungan Anda kepada saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Selamat menyaksikan ceritanya. Wu pun terdiam dan ingin pergi, akan tetapi Ningyi memintanya untuk berdiam diri di situ dan bertanya, apakah kau datang ke sini tanpa mengucapkan perkataan apapun yang memberkati, malah membuat keributan dan merusak barang-barang. Apakah ibumu mengajari etika menjadi manusia ketika di rumah? Ningyi meminta Wu agar meminta maaf kepada semua orang yang ada di sini. Wu pun langsung meminta maaf dengan rasa malu dan menjelaskan bahwa anak kecil itu bukanlah putra Ningyi. Lalu Wu pun pergi dari acara itu. Semua keadaan pun kembali membaik dan semua orang yang ada di situ yakin bahwa Ningyi tidak melakukan hal itu dan acara pernikahan pun dilanjutkan. Ningyi dan Tan pun sudah resmi menikah dan mereka pun menyambut para tamu dengan baik sampai acara itu selesai, hingga semua para tamu senang dengan acara pernikahan Ningyi dan Tan. Saat semua telah selesai, Ningyi menjumpai Tan yang sedang menulis sesuatu. Tan menyuruh Ningyi untuk tidur di sebelah kamarnya. Ningyi pun agak cemberut karena ternyata mereka tidak tidur satu kamar. Ningyi langsung pergi dari ruangan Tan sambil berkata boleh juga. Ningyi pun langsung masuk ke kamar. Tidak lama kemudian, pelayan ayah Tan datang ke kamar Ningyi untuk memberikan dupa pengusir nyamuk. Ningyi menerimanya dan bingung mengapa ayah Tan memberinya dupa pengusir nyamuk. Setelah pelayan pergi, Ningyi bingung mengapa dia tidak menyayangi putrinya, tapi menyayangi menantunya. Ningyi menggantungkannya dekat dengan tempat tidurnya, lalu ia pun tertidur. Keesokan harinya, Ningyi memberikan minuman kepada kakek, dan kakek Su meminta Ningyi untuk mengikuti semua peraturan yang ada di dinasti Wu. Sementara Tan sibuk untuk pembukaan toko barunya. Setelah dari kakek Su, Ningyi pergi ke tempat ayah dan ibu Tan akan tetapi tidak ada tanggapan dari dalam ruangan mereka, sehingga pelayan Zheng menyuruh agar pergi dari sini. Ningyi pun saat dalam perjalanan ke ruangan ayah Wensing, Ningyi melihat buku transaksi jatuh di hadapan dia dan melihat Wensing sedang marah kepada pelayannya karena tidak bisa menghitung transaksi penjualan dalam waktu semalam. Ningyi dan pelayan Geng pun menghampiri Wensing. Ningyi menjelaskan kepada Wensing bagaimana mungkin dalam waktu semalam menghitung 168.960 transaksi. Wensing pun menatap Ningyi dengan diam dan ia pun datang kepada Ningyi dan memintanya untuk melayaninya memberikan teh karena ayahnya tidak ada di sini. Ningyi melayani Wensing, akan tetapi Wensing selalu menyalahkan Ningyi dalam membuat minumannya, sehingga Ningyi sudah tidak sabar lagi akan tingkah laku Wensing. Ningyi menyiramkan teh yang dibawanya ke wajah Wensing, sehingga Wensing sangat marah dan melemparkan kursi. Suasana pun semakin panas. Wensing dan Ningyi berkelahi hingga pelayan-pelayan memisahkan mereka. Saat ayah Wensing datang bersama temannya, ayah Wensing mengatakan kepada temannya bahwa putranya adalah anak yang sangat baik dan berpendidikan. Akan tetapi ayah Wensing dan temannya melihat Wensing sedang mencekik Ningyi. Ayah Wensing sangat malu kepada temannya akan tingkah laku putranya dan ayahnya menegur Wensing. Perkelahian pun berakhir. Ningyi dan Zheng pergi ke kamar untuk mengobati luka Ningyi. Setelah mengobati luka, Zheng bercerita kepada Ningyi. Dia tidak menyangka bahwa tuan menantu memiliki keberanian seperti itu. Beraninya memukul keluarga anak kedua. Ningyi pun tersenyum kecil, sedangkan Tan sedang memeriksa toko dan memastikan toko selalu aman. Setelah aman, baru Tan meninggalkan toko. Malam pun telah tiba, suara petir kuat terdengar menandakan hujan akan turun. Ningyi sedang membaca kisah Ying-Ying, dan Ningyi merasa ceritanya tidak sebanding dengan miliknya. Sedangkan Tan sedang mengurus semua transaksi untuk pembukaan toko barunya. Saat kepala Tan mulai sedikit sakit, Tan melihat ada kilat petir yang kuat. Tiba-tiba Tan mendengar suara pelayannya yang berkata, "Bos, telah terjadi yang gawat." Ningyi pun mendengar kata-kata itu. Pelayan Chan mengetok pintu kamar Tan. Tuan Putri buka pintunya. Tan pun membuka pintunya. Sedangkan Ningyi mengintip dari jendela kamarnya.
Pelayan Chen pun mengatakan telah terjadi sesuatu pada gudang. Tan-er pun kaget dan meminta memberikan payung pada dirinya. Ia pun langsung berlari menuju gudang kain. Saat di gudang, Tan-er melihat kainnya telah basah terkena air hujan karena atap gudang bocor. Tan-er begitu sangat sedih, ia tidak menyangka akan itu terjadi. Tan-er melihat kain-kain itu dan mengambil memeluknya. Tan-er melihat kain-kainnya itu dan mengambil memeluknya sambil menangis. Ningyi melihat Tan-er yang sedang menangis dan membawa kainnya. Ia sangat kasihan kepada Tan-er. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube ini agar tidak ketinggalan cerita. Jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe Anda adalah sangat penting untuk saya. Terima kasih.